Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Halimatus Sadiah, MKom, selagi dosen pengampu mata kuliah etika profesi, serta teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul bersama. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai lembaga-lembaga sertifikasi di bidang IT. Dengan anggota saya sendiri, Kirana Finka Arfianti, dengan NPM 202143502581, dan teman saya Muhammad Dean dengan NPM 202143502582. Sekian pengantar dari saya, mari kita mulai presentasi ini. Sini pertama saya akan menjelaskan definisi sertifikasi IT. Sertifikasi IT adalah proses pengakuan resmi yang diberikan kepada individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi. Pengakuan ini biasanya berbasis ujian atau penilaian kompetensi. Pentingnya sertifikasi dalam bidang IT. Sertifikasi menjadi penting untuk membuktikan bahwa seorang profesional memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas dalam industri IT. Sertifikasi dirancang untuk memastikan bahwa seseorang memiliki keahlian yang diakui secara global dan siap bersaing di pasar kerja. Sertifikasi tidak hanya menguji keahlian teknis, tetapi juga memastikan bahwa profesional IT berkomitmen terhadap standar etika dan perilaku profesional yang baik. Di sini ada manfaat sertifikasi di bidang IT. Yang pertama, validasi kompetensi dan keahlian. Sertifikasi adalah bukti bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi yang diakui industri. Yang kedua, ada meningkatkan kredibilitas profesional. Dengan sertifikasi, seseorang profesional mendapatkan pengakuan atas kemampuan teknisnya yang dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan klien. Yang ketiga, ada peluang karir yang lebih baik. Sertifikasi membuka peluang untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang lebih tinggi atau spesifik, karena banyak perusahaan yang mewajibkan sertifikasi dalam proses rekrutmen. Kemudian yang selanjutnya ada mendorong pembelajaran dan pembangunan berkelanjutan. Sertifikasi seringkali memiliki masa berlaku yang mendorong profesional untuk terus memperbarui keahlian dan belajar hal baru. Yang terakhir ada memastikan etika dan standar profesional diikuti. Beberapa sertifikasi mewajibkan pemegangnya untuk mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, membantu menjaga integritas di lingkungan kerja. Kemudian di sini ada lembaga sertifikasi IT internasional. Yang pertama ada CompTIA. Lembaga ini dikenal dengan sertifikasinya yang mencakup dasar-dasar IT hingga keamanan jaringan. Sertifikasi yang populer termasuk CompTIA A+, Network Plus, dan Security Plus. Kemudian yang kedua ada Cisco. Fokus pada jaringan komputer, Cisco menawarkan sertifikasi seperti CCNA atau Cisco Certified Network Associate untuk keahlian dasar, dan CCNP atau Cisco Certified Network Professional untuk level lanjutan. Kemudian ada ISACA. Organisasi ini berfokus pada audit TI, keamanan informasi, dan tata kelola TI. Sertifikasinya termasuk CISA atau Certified Information System Audio dan CISM atau Certified Information Security Manager. Kemudian yang terakhir ada PMI, Project Management Institute. PMI menawarkan sertifikasi PMP atau Project Management Profesional yang sangat dihargai di dunia manajemen proyek, termasuk dalam proyek-proyek IT. Kemudian di sini ada lembaga sertifikasi IT nasional atau Indonesia. Yang pertama ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. LSP dikreditasi oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Mereka menawarkan sertifikasi berbasis kompetensi di berbagai bidang IT, termasuk software development, jaringan, dan keamanan. Terus yang kedua ada APJI,
atau Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia. APJI mengeluarkan sertifikasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan internet, terutama bagi para profesional yang bekerja dalam infrastruktur jaringan dan telekomunikasi. Kemudian yang terakhir ada ID CIRTI atau CC, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure atau Coordination Center. Lembaga ini fokus pada keamanan cyber di Indonesia dengan sertifikasi yang relevan untuk ahli keamanan cyber dan insiden response. Kemudian materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Dian. Dipersilakan. Selanjutnya itu adalah studi kasus LSP dan BNSP. LSP adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikasi profesi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan oleh industri dan diakreditasi oleh BNSP. Proses sertifikasi biasanya melibatkan ujian kompetensi atau portofolio yang dinilai oleh asesor yang berlisensi pastinya. Pemegang sertifikasi diharapkan memahami standar etika profesi. Standar etika, standar sertifikasi LSP dan BNSP memastikan bahwa profesional IT tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tapi juga etika yang baik dalam bekerja. Tantangan yang di Indonesia itu ada salah satunya itu adalah kesadaran yang rendah mengenai pentingnya sertifikasi dan masih kurangnya lembaga yang memenuhi standar internasional. Lanjut, itu adalah studi kasus CompTIA. CompTIA adalah lembaga nirlaba global yang menawarkan sertifikasi di berbagai disiplin ilmu IT, termasuk jaringan, keamanan, dan dukungan teknis. Beberapa sertifikasi populer dari CompTIA itu adalah CompTIA A+, itu adalah untuk dukungan teknis dan hardware. Kedua adalah Network Plus untuk jaringan, dan yang ketiga itu adalah Security Plus untuk keamanan informasi. Proses sertifikasi mencakup ujian pilihan ganda yang mengukur pemahaman teknis dan keterampilan praktis. Di CompTIA ini ada etika dan standar. CompTIA juga menekankan pentingnya etika dalam bekerja dengan informasi sensitif dan mengetahui pedoman internasional terkait keamanan. Selanjutnya itu adalah tantangan dalam sertifikasi IT. Yang pertama, biaya sertifikasi yang tinggi. Sertifikasi internasional seperti CompTIA atau Cisco bisa sangat mahal, membuatnya sulit diakses oleh sebagian profesional. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Banyak profesional di Indonesia yang belum menyadari pentingnya sertifikasi, baik untuk karir maupun menjaga etika profesi. Yang ketiga itu adalah perbedaan standar di berbagai negara. Sertifikasi internasional mungkin tidak selalu relevan dengan kebutuhan lokal di beberapa negara, termasuk Indonesia. Yang selanjutnya, sertifikasi yang tidak relevan. Kadang, sertifikasi yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau teknologi terbaru. Yang selanjutnya itu adalah sertifikasi IT dan etika profesi. Yang pertama itu adalah menjaga standar etika. Sertifikasi berfungsi sebagai alat untuk menegakkan standar etika dalam industri, memastikan bahwa profesional IT bertindak secara profesional dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ada kode etik profesi IT. Beberapa sertifikasi mensyaratkan profesional untuk mematuhi kode etik, seperti tidak membocorkan data sensitif atau berperilaku tidak etis dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga itu adalah dampak pelanggaran etika. Pelanggaran etika dapat merusak reputasi profesional, bisa merusak kepercayaan publik, dan berpotensi untuk pelanggaran hukum. Selanjutnya itu adalah sertifikasi sebagai jaminan integritas. Sertifikasi memberikan jaminan bahwa profesional telah diuji tidak hanya dari segi teknis, tapi juga etika dalam bekerja. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan ini merangkum pentingnya sertifikasi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dan standar profesi di bidang IT, termasuk perannya dalam menjaga etika dan integritas seseorang profesional. Tantangan yang ada seperti biaya dan relevansi sertifikasi juga disorot, tetapi peluang untuk pengembangan karir
dan pembelajaran berkelanjutan itu sangat besar. Sekian dari kami, kelompok 7. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan pengambilan video yang kurang jelas. Mohon maaf, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.